Nih episode sekarang itu spesial banget, Jit. Karena ada martabaknya. Lu semakin banyak ketemu orang, lu bakal semakin ngerasa bahwa diri lu tuh gak ada apa-apanya. Gue udah ngerasa karyawan paling muda loh. Dan ternyata gue di umur segini tuh masih karyawan. Dan mereka udah mempekerjakan banyak orang. Iya. Itu kayak kita tuh gak ada apa-apanya, men. Lu kalau mau sombong masih ada orang lain. Masih ada orang lain yang iya, gue nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi? Kalau bukan gue yang mulai siapa lagi gitu. Selamat datang semuanya kembali lagi di OTW Podcast. Anggap aja nih OTW Podcast. Oke. Ini episode ya. Ini episode ketiga dan ini bintang tamu tercantik gue selama di OTW Podcast. Karena yang sebelumnya cowok. Ini namanya Zita. Dia Zita. Iya, Zita. Gua lidah Sunda udah mulai. Oh, oke. Udah mulai bisa kan, Zit. Oke, siap. Namanya Zita, Nurul Mai Zita. Lu panggil Nurul juga enggak apa-apa sih. Ya kan? Zita aja. Zita ya. Kita kenal karena di BEM ya, Zit. Iya, benar banget. Kita kan satu fakultas. Yes. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Di kampus yang sama. Anggap aja iya kampus dong. kita. Ini di ininya biar kayak susunan brand, Zit. Oke, siap. Nah, sebenarnya kita nggak di-endorse tapi kok apa lah. Nih, minum dulu aja. Kopi kanan aja. Mudah-mudahan di-endorse ya abis ini ya. Ya, boleh lah. Gak perlu di-endorse juga nggak apa-apa sih gua. Cuman ya gimana ya? Dilirik lah sama yang lain. Nih ngomongin kenangan ya. Minum dulu deh kalau gitu. Gue jujur dari tadi aus sih. Kenapa? Kebanyakan ngomong? Gak tau gue kenapa ya. Karena kekurangan minum kali ya. Iya dong. Iya, bisa jadi. Nih ngomongin kenangan, Jit. Lu dulu masa kuliah itu kayak gimana sih, Jit? Masa kuliah gue, sulit nih untuk diceritain nih. Sebenarnya lu udah sering cerita sama gue kan? Udah sering. Kan lo tahu garis besarnya cerita gue. Iya. Cuman gue pengen tahu gitu. Kan sekarang lu udah kerja nih. Mungkin zaman perkuliahan itu masih lebih seksi lah kalau kita bicara sekarang gitu kan. Karena kita udah berdamai lah dengan masa kuliah. Benar. Maupun itu bahagia ataupun suka dukanya lah ya. Iya, suka dukanya kita kan udah tahu, udah berdamai lah. Lu gimana, banyak sukanya atau dukanya? Kuliah gue kalau boleh jujur sih kayaknya banyakan dukanya sih. Dukanya itu emang di perkuliahannya kah atau di untuk mungkin kalau normalnya orang-orang itu ngomongin duka tuh soal banyak tugas, deadline, terus kayak ya kuliahnya kesusahan lah gitu untuk dapetin nilai bagus kayak gitu-gitu. Kalau berarti lo ambisi banget anaknya? Enggak, justru gue tuh di kelas tuh paling mager. Jadi gue tuh di kelas 01 yang lo tahu adalah anak-anak pinter-pinter yang masuk situ. Dan berarti lo tergolong orang yang pinter ya di kuliah? Iya dong. Kayaknya sebenarnya gue terjerumus. Kayaknya tuh panitianya salah masukin nama gitu. Harusnya bukan nama gue. Nah, gue di kelas itu adalah mahasiswa yang paling males, paling suka telat, paling jarang ngerjain tugas. Sekalinya ngerjain tugas besar juga hasilnya nggak sebagus teman-teman gue gitu. Jadi ya, tapi gue happy aja jalaninnya. Gue nggak ngerasa minder, gue nggak ngerasa gue harus punya ambisi gitu kan untuk ngejar teman-teman gue. Enggak, gue kayak ya udah gue jalanin aja apa yang bisa gue jalanin. Yang penting istilahnya kalau kayak di dunia sekarang kan kalau udah kerja tuh work life balance gitu. Nah, kalau ini ya college life balance lah. Maksudnya gue harus menyeimbangkan antara tugas sama sisi dunia gue yang have fun-nya gitu. Tapi lo juga aktif di ini organisasi yang gue lihat. Aktif banget deh. Banget sih enggak. Dulu awal-awal aktif.
Awal-awal ya kayak pengen aja gitu gue punya kontribusi sama kampus, sama jurusan gitu. Biar ngisi CV dong ya. Cuma lama-lama juga sama nih kayak kuliah gue. Lama-lama kayak kok males ya gitu. Oh iya. Nah dulu lu kan jurusan arsitek kan. Kita ketemu di ini ya, di divisi multimedia. Iya benar banget. Divisi multimedia BEM, benar. Yang mana di tahun kedua kita sama-sama minggat tuh dari multimedia. Terpaksa minggat sih kalau gue. Kok gitu? Oh iya, gue tahu sih, tapi kita nggak usah kita bahas di situ. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan gue, kenapa lu milih multimedia waktu itu? Karena dari kecil itu gue emang suka gambar-gambar sih, makanya salah satunya kenapa gue milih arsitek. Iya, karena itu juga. Gitu. Terus gue lebih ke pengen punya satu skill yang yang passion gue. Ya gue punya skill itu gitu, skill basicnya lah seenggaknya. Kan di multimedia nggak ada gambar. Tapi kan lebih ke gimana cara kita punya ide, kreativitas, sama kalau udah terjun ke desainnya itu kan lebih ke gimana layouting segala macam itu tuh sebenarnya sangat mengasah imajinasi ya gitu. Berarti lebih ke desain grafis dulu ya? Ya itulah. Maksud gue lebih ke desain grafisnya atau ke ilustratornya? Menurut gue beda ya? Gue nggak tahu. Beda kan? Beda. Kalau gue lebih ke desain grafis sih. Grafis, kan lebih ke ya. Kalau misalkan lu hobinya gambar, kenapa lu ilustrator ya harusnya ya? Gue belum punya skill itu sih, belum ada kesempatannya aja. Iya sih. Lagian multimedia kita dulu juga nggak terlalu kerja banget ya. Ya kan kita cuma bikin feed IG. Harusnya kita banner, poster-poster. Iya, kayak logo, kayak desain logo kampus kan ngasih kan. Dulu repot sih. Tapi kalau untuk di dunia kerja, lu sekarang sebagai arsitektur atau sebagai desainer grafis? Arsitektur. Jadi arsitek. Panggilan orang arsitek apa sih? Arsitek. Orang arsitek. Kan misal gini. Arsitektur. Pelaku nih kayak apa ya? Main game kan, profesinya game kan. Gamer. Ya apa? Sebutannya gamer. Arsitek doang. Iya. Bisa konsultan arsitek, bisa kontraktor kayak gitu-gitu. Yeah. Terus lu sebagai sekarang arsitek? Enggak, jadi berarti ini udah masuk dunia kerja nih ya, cerita-cerita ya. Iya, dunia kerja. Gue pertama kali kerja itu sebelum lulus kuliah. Jadi gue itu full time atau freelance? Full time. Oh, kalau freelance gue sempat juga sebelum lulus kuliah. Ya, kita pernah juga kan dulu. Pernah kayak slide bareng. Pernah kerja bareng. Iya, cuman kayak mending bisnis jangan sama temen dah. Mending ya udah deh sendiri aja deh. Susah. Ya, itu kan kita kan lebih ke buka jasa desain kan. Iya. Freelance kayak gitu, terus juga freelance interior design, freelance bikin kayak desain kafe, kantor gitu-gitu. Oh, itu interior. Lebih ke interior. Jadi gue ini di arsitektur itu lebih condong ke interior dibanding ke arsitekturnya. Gitu. Nah, itu sekarang atau sebelum lulus? Dari sebelum lulus. Karena secara ilmu, secara pengalaman untuk di arsitektur itu tuh lebih tinggi daripada interior. Ilmunya tuh gitu. harus lebih banyak dibanding kalau menurut gue ya, karena kalau interior kan kita udah biasa nih di dalam ruangan, ya kita bisa lah nilai gimana sih estetikanya yang bagus. Iya, berarti berkesinambungan dengan hobi lu yang desain grafis dulu, layouting kan? Bener gitu. Tapi kan apa ya, Jit? Gue nggak tahu sih di bidang arsitek itu industrinya kayak gimana. Kalau misalkan jasa si arsitektur itu kan cuma buat gedung-gedung tinggi doang, ya nggak? Enggak sih, untuk perumahan bisa. Tapi kan lebih kalau interior nih,
pertokoan aja semuanya pakai jasa interior kan? Iya. Pakai jasa interior. Terus di apartemen jasa interior semua gitu. Gak harus dengan proyek yang gede menurut gua ya. Iya, tapi benar. lebih jadi lebih gampang juga buat freelance-nya. Iya, makanya itu ya gue kan? pertama kali freelance itu desain grafis sama interior design gitu. Terus gue kan sidang nunda setahun ya. Jadi gue udah sidang preview beberapa kali, tinggal sidang akhir. Nah itu tuh setahun jeda waktunya. Jadi gue istilahnya telat lulus setahun lah, gitu. Nah selama setahun itu gue kerja. Ya, gue tahu. Sekitar 5-6 bulan tuh gue di proyek konstruksi renovasi rumah. Gitu. Gue sebagai site supervisor sama junior arsitek. Gitu. Jadi pertama kali itu justru gue nggak langsung interior designer gitu. Gue terus kapan lu ke interior designer sekarang? Jadi setelah dari gue kerja itu gue sidang akhir, terus gue selesai dari project itu gue freelance dulu nih selama sebulan 2 bulan ngerjain interior designer. Ya lumayan lah, gue jadi punya kenalan baru lah istilahnya, jadi nambah-nambah relasi gitu. Iya. Lu freelance yang paling proyek yang paling gede apa? Nah, yang ini nih gue bikin desain interior untuk cafe sama office. Jadi fotografi studio office gitu. Yeah. Setelah dari situ gue ngerasa wah kayaknya gue harus nyari-nyari kerja nih yang full time. Yeah. Itu ukuran skala proyek gedenya itu dari biaya, maksudnya dari budget atau dari company-nya? Lebih ke experience-nya sih. Yang gue anggap gede itu karena kalau yang sebelumnya kan gue dari orang lain dapat kerjaan gitu kan, dapat freelance. Kalau yang ini tuh gue dapat langsung sama usernya, sama kliennya gitu. Jadi istilahnya gue selain gue sebagai desainer, gue juga ada sisi marketingnya nih gitu. Branding diri sendiri ya. Lo ada ini nggak sih, ada Instagram khusus buat ini nggak sih? Belum ya? Gue ada rencana ke sana cuma belum ada. Gue juga. Lo kenalannya di mana? Waktu. Sama sih. Sama portofolio sih. Nah portofolio gue udah bikin gitu. Tapi buat upload khusus portofolio gue itu kayak gue brandingin si jasa gue ini apa gitu. Masa gak brandingin Ozzy lagi kan gini. Mau kita kerja sama lagi? Mau lagi. Mau selek lagi? Enggak. Gue saran gue sih buat teman-teman yang dengerin ya. Gue nggak tahu sih apa ya. Apalagi kita sama-sama berbisnis bareng itu sama-sama ingin cuannya doang gitu kan. Iya dong. Iya benar. Karena kita nyambung hidup. Lu tau lah gimana perkuliahan kita kayak gimana kan. Kita buat nyambung hidup kan. Tapi menurut gua kalau misalkan tujuan bisnis buat ngejar cuannya doang, berdua sama teman atau bertiga, mending jangan menurut gua sih. Iya benar. Ngerusakin hubungan doang. Benar. Gua berapa lama sih sama lu ini? Sampai berapa bulan ya ada ya? Padahal lumayan kan proyek kita tuh. Lumayan, cuannya juga lumayan banget. Iya, gue kayak sehari bisa. Cuma menurut gue wajar aja sih, pasti namanya manusia kan pasti ada nggak cocoknya gitu dong. Cuma sebenarnya harusnya gimana cara kita ngehandle itu aja sih. Pemecahan masalahnya ya? Iya gitu. Ya waktu itu kan kita masih muda lah istilahnya, masih banyak salah-salahnya, masih perlu banyak belajar. Kalau sekarang mungkin kita udah terjun ke dunia kerja langsung gitu kan, udah kerja sama-sama banyak orang. Kalau kita kerja sama teman sendiri, asalkan profesional, bisa ngejalanin itu dengan fokus sih, menurut gue bisa-bisa aja gitu. Balik lagi, namanya nggak cocok mah pasti ada. Kita juga sama orang kantor nih, walaupun kita awalnya nggak kenal kan, pasti ada aja dong selek-seleknya. Nah gue suka nih gue pasti. Iya kan? Tapi gue lapar dulu nih, lu mau sesuatu nggak lu? Apa kayak gitu? Gue lapar sih gue. Kalau soal kantor ini gue banyak banget nih pembicaraan. Beli apa ya? Beli apa ya? Martabak dulu ya. Kayaknya martabak enak.
Lu ada aplikasi Gojek gak sih? Gua ada sih, tapi HP gua kepake aja. Gak usah ya, kita jangan pura-pura Gojek dah gua. Nih episode sekarang itu spesial banget Jit, karena ada martabaknya. Kirain karena ada aku. Gak ada martabak. Sebelumnya nggak pernah nih gue kasih martabak, tapi nggak apa, kayak bagus juga ada makanan di sambil meja. makan gak sih? Gue ngiler banget nih ngeliatnya nih. Nih ngomongin kantor sambil makan aja ya. Oke. Lu ngomongin kantor, lu kan baru beberapa tisu? Iya. Lu baru Thank you. Baru pindah-pindah beberapa kantor doang kan? Maksudnya berapa? Udah berapa sih? Baru dua kan? Iya. Nah, emang di kantor lu udah pernah ngerasain kayak gitu? Ini kalau misalkan sensitif nggak usah dijawab juga. Pernah nggak? Pernah. Namanya perbedaan pandangan kan pasti ada aja kan. Iya, maksudnya kita yang akrab aja dulu itu bisa selek gitu kan, karena kerjaan. Cuma kalau sampai berantem sama rekan kerja sih enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Karena udah profesional. Lebih ke gue punya pandangan A, dia punya pandangan B, ya gimana caranya kita nyatuin pandangan itu, nyari jalan keluarnya gitu. Sebenarnya kan balik lagi, pasti ada salah satu yang dipilih atau ya nyari jalan keluar C gitu. Karena lu mikir gak sih, misalnya ada perdebatan nih, dulu kan kita mahasiswa kayak idealisnya tinggi banget, ya kan, kayak benar banget, idealisnya tinggi, egonya tinggi. Terus di pekerjaan, misalkan desain lu gak kepilih, misal desain ya, kita bahas desain ya, desain lu gak kepilih, lebih bagusnya desain dia kata bos. Lu ngelak, ya udah, yang penting gue digaji. Pernah gak lu mikir kayak gitu? Sekarang sih lebih ke gini ya, desain nggak dipilihnya tuh karena apa dulu gitu kan, pasti ada alasannya kan. Apa klien si usernya nggak puas, atau ada yang nggak cocok atau gimana. Gue lebih ke, kalau sekarang tuh lebih ke mikir rasional aja, kayak desain gue emang kurang bagus nih karena ini alasannya. Ya udah, tinggal gue ubah aja, mending gue digaji. Itu dia gitu benar. Itu dia benar kan kayak gitu kan. Kalau dulu tuh kayak enggak, ini bagusan kayak gini, kayak gini tuh lebih bagus. Tapi sempet kok gue juga ada di fase dimana kayak ngerasa ini desain gue udah bener kok, apa kurangnya gitu. Cuma dengan ketemu sama banyak klien, itu yang bikin gue jadi mikir, oh iya, selera orang tuh beda-beda kayak gitu, dan nggak bisa nyamain pandangan desainer sama pandangan user gitu. Dan bagusnya lagi, kita juga makin lama dengan ketemu dengan klien kan, kita bisa menyesuaikan. Misalkan untuk korporat ya bagusnya kayak gini. Kalau gue ya di desain grafis dulu, soalnya gue desain grafis baru sekarang. Oke. Nah, isu-isu kantor kan banyak tuh, kayak karyawan penjilat. Gue nggak ngomongin teman-teman lu ya, tapi dari diri lu sendiri dulu aja deh. Lu pernah nggak sih kayak pengen ngejilat kantor, ngejilat kantor gimana? Ngejilat kantor. Kayak ngejilat atasan lu pengen caper lah, atau apa sih gitu bahasanya, gue nggak ngerti. Enggak sih, gue lebih ke kayak apa yang harus gue kerjain ya udah gue kerjain. Kalau misalkan lu belum dilirik sama atasan lu, apa yang lu lakuin? Oh iya, gue sempet tuh ada fase show dimana off gitu. Iya. Lebih ke show off, tapi ya bukan ngejilat ya. Gue nggak tahu. Orang-orang kan bedanya? ada yang ini juga kayak ngejilat. Iya, tapi kalau gue pribadi sih nggak pernah ngejilat ya? Nggak pernah ngejilat. Lu benci gak sih sama nggak tahu ya, karena gue di kantor nggak nemu orang yang penjilat sih, sepenglihatan gue ya. Jadi gue belum nemu di mana bencinya gitu. Iya sih. Gue emang apa ya? Emang dari dulu gue nggak usah ngejilat sih. Jadi gue lebih kayak, misal nih, gue belum dilirik sama atasan kan, belum mengenal gue, kemampuan gue segimana. Ya udah, gue fokus ke orientasi gue, meningkatin kualitas kita, biar dilirik. Gue lebih ke situ. Iya. Karena biar kita punya value-nya juga. Ya kan ada kan, misalkan kayak, gue nggak tahu ya di kantor gue, karena masih yang pertama, yang kantor gue sekarang gue sering WFH. yang kantor gue yang lama kan
cuman 9 orang gitu kan. Jadi gue nggak ngerasain yang kayak gitulah. Cuman beberapa orang yang cerita ke gue suasana kantor tuh yang seperti itu gitu. Ada si bos nih pura-pura baik, pura-pura kerja, pura-pura gitu kan ada ya, padahal performanya di perusahaan itu nggak bagus, tapi karena dia pintar nyari momen, dia cari muka. Mukanya hilang kali ya, nyari muka. Suruh minta sama yang muka 2 dong. Nah kalau lo sendiri udah berapa kali pindah kantor sih? Gue cuma 2 sih. 2 juga ya, sama ya. Lu mulai kerja tahun berapa? Tahun lalu, 2021. Berarti duluan gue ya? Iya, duluan lo. Ya. Tapi lo lama kan di kantor yang pertama? Lama gue, 2 tahun. 2 tahun. Itu banyak lah ininya pengalaman gue, karena gue dari teknik sipil bro. Kok bro sih? Kalau cowok, cewek. Gue dari teknik sipil, bayangin, gue belum tahu industri kreatif kayak gimana, dan tiba-tiba gue gue pengen magang Jit awalnya Jit. Pengen magang, gue pernah cerita nggak sih? Gimana ya? Pengen magang gue biar gue tuh nyemplung dulu nih sama dunia itu. Terus tiba-tiba karena COVID, gue bikin video di kampung kan. Oh iya. Bikin video. Nah terus ada temennya abang gue, kayak, lu bisa bikin ini, lu bisa bikin ini, yaudah lu coba ini deh, kirim CV lu kesini deh. Kena rekomendasi dari dia mungkin ya, gue diterima langsung kerja. Kaget dong gue. Nah ini nih yang gue tanyain, dari awal yang hidupnya pas-pasan, terus ke dunia kerja, lu pernah nggak kayak star syndrome gitu? Serius gue nanya. Ini gue nggak tahu ya apa gue doang atau gimana gitu. Kuliah kan kita dapat uang jajan dari orang tua gitu kan, gitu. Atau mungkin nyari sendiri gitu. Terus pas kerja dapat duit yang lebih gede, lebih banyak, dan ngerasain kayak, wah ini jerih payah gue nih, gue mesti manfaatin gitu kan. Iya nggak sih? Pernah nggak sih gitu? Pernah, pastilah. Dan lu ngelampiasinnya kemana? Ke barang atau ke hobi? Gue lebih ke nomor 1 itu makanan. Emang lu kurang makan? Iya sih. Enggak, gue anjir. Gue ngerasa kayak, wah gue mesti makan enak, kayak dikit-dikit apa namanya istilahnya kalau zaman sekarang tuh self rewardnya tuh kayak gue mau makan sushi, gue mau makan ramen, gue mau makan pizza, apa aja gitu. Lebih ke situ nomor 1-nya. Yang kedua itu gue ke beli barang sih. Beli barang, tapi kayak jor-joran gitu kalau. Kalau gue jor-joran sih. Enggak. Kalau gue dulu, gue nggak tahu ya, mungkin karena kosan gue emang sepi banget, nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi kak langsung beli gitar, beli ini. Oh, lo banyak ini barang ya? Iya, lebih ke situ gue. Kalau gue lebih ke baju. Gue tuh sering thrifting. Jadi dapet baju dengan harga murah tapi banyak gitu. Jadi gue ngabisin duitnya di situ juga. Menurut lu itu tuh bagus nggak buat kita sebagai pelaku? Menurut gue tergantung apa yang kita konsumsi sih, apa yang kita beli gitu. Kalau gue pribadi makanan itu lebih ke untuk gue memperbaiki gizi yang pertama. Yang kedua kalau thrifting itu lebih ke gue kan kerja ketemu sama banyak orang. Sekarang ini gue kerjanya bukan sebagai creative designer. Kalau creative designer itu kan gue interior design graphic design gitu kan. Kalau sekarang gue project consultant itu lebih ke marketing sama account eksekutif. Jadi ketemu klien terus tuh. Sama banyak klien, orang, banyak user gitu kan. Jadi gue ngerasa, wah gue harus mempercantik diri gue nih gitu. Meskipun susah. Enggak lah kan. Tapi emang sih minta tamu gue yang paling cantik. Karena gue bintang tamu pertama kan, yang cewek. Terus ya udah, jadi gue ngerasa penampilan itu penting nomor 1 gitu. Iya dong, ngehargain orang juga kan. Betul, ngehargain diri sendiri, ngehargain orang lain gitu. Tapi nggak harus ini juga kan, nggak harus yang beli baju sejuta. Enggak. Alasan gue thrifting itu gue dengan harga 50.000 gue bisa dapat 3 pasang. Oh, bener. Di mana tuh? Spill dong. Di Detos kak. Ada. Dari kapan? Udah lama. Gue udah lama banget gak Detos. Sumpah.
Terus kok kita jadi bahas driftingan ya? Iya, Kita drifting bareng aja yuk. BTW, gue ngunyah mulu nih dari tadi. Apa? Gue juga nih, kopi kenangan. Kayak banyak kenangannya ya? Iya, banyak kenangan banget. Ngomongin kenangan lagi, asik. Balik lagi nih ke kuliah nih. Ini ngomongin martabak spesial. Oke, jadi orang spesial. Lebih ke ini, Jit. Apa ya? Apalagi sih? Gue mau bahas dukanya sih. Duka di pekerjaan. Duka di kehidupan. Waduh, panjang nih ceritanya, nggak selesai-selesai. 2 jam nih bisa nih. Gue juga mau ceritain ke duka gue di ini nih. 2022 aja banyak duka gue loh. Waduh, apa tuh? Jangan diceritain lagi dah. Kalau duka ya. Cuman kan konten ini tuh konten inspiratif, bukan konten yang menjual kesedihan. Ya nggak apa-apa dong, biar semua orang bisa belajar dari kesedihan. Nggak kesedihan juga sih, lebih ke pengalaman hidup orang aja gitu. Nah iya, makanya Ojan tuh kewawasan tuh itu. Karena gue kayak apa ya? Gue kayak ngerasa ini gue nggak tahu ya orang-orang. Lu semakin banyak ketemu orang, lu bakal semakin ngerasa bahwa diri lu tuh nggak ada apa-apanya. Bener banget. Itu gue ngerasain. Bener banget. Ini gue cerita ke ini ya, ke perjalanan hidup gue beberapa bulan yang lalu ya. Mungkin gue dulu nyaman banget di circle gue, di perkantoran gue 2 tahun nyaman banget dan ketemu orang itu aja. Karena gue di belakang layar kan, tipikalnya orang belakang layar. Terus setelah gue resign dari sana, gue berpetualang tuh. Maksud gue tuh untuk orang yang se-introvert gue ya, yang doyannya di rumah aja, gue harus keluar rumah gitu, lebih keluar rumah lagi. Gue yang cari pekerjaan tentang ini, gue harus berhubungan baik dengan ini, sampai gue bertahan hidup selama sebulan itu pure dari freelance, bisa gitu. Wow, keren. Dan orang terbesar yang menurut gue menginspiratif banget, Raim Laude, lo tau nggak? Tahu. Nah, dari Raim Laude, gue tuh belajar banyak. Ternyata orang sebesar dia itu tuh wajar dia itu sebesar itu gitu. Kita mungkin dia hoki doang, dia karena pinter stand up, dia sebagai pelaku seni, sebagai pelaku seni. Menurut gua mungkin dia nggak seterkenal yang lain ya, yang kayak Iwan Fals atau siapa. Mungkin gua nggak mungkin dia nggak sebesar orang-orang itu, tapi menurut dia itu orang-orang yang besar banget, orang yang berpengaruh ke dalam kehidupan gua. Gua nggak tahu, gua sebelumnya nggak kenal banget sama dia loh, nggak tahu apa-apa. Dia di Suci aja gua nggak pernah nonton, tapi setelah gue ketemu dia, gue ngefans aja sama dia. Jadi lo ketemu sama dia itu waktu di kerjaan pertama? Bukan, kerjaan pertama ya ketemu dia. Cuman kan belum intens ya. Oke. Tapi setelah gue kerja bareng dia, gue banyak dapat ilmu dari dia. Terus gue ketemu orang-orang banyak lainnya, artis-artis lah ya, artis lainnya. Dan rata-rata artis-artis yang gue ketemu itu umurnya di bawah gue. Wow, oke. Dan gue ngerasa kayak anjir, gue udah ngerasa karyawan paling muda loh. Dan ternyata gue di umur segini tuh masih karyawan. Dan mereka udah mempekerjakan banyak orang. Iya. Itu kayak kita tuh gak ada apa-apanya, men. Lu kalau mau sombong masih ada orang lain yang iya, gue aman. Dan gue pindah ke perusahaan gue yang sekarang, itu banyak banget yang kayak gue beruntung. Gue ini banyak banget sih. Kayak salah satunya gue ketemu beberapa orang ya ini bukan perusahaan langsung ya, cuman cerita di luarnya aja. Ketemu beberapa orang, gue di umur segini udah bisa udah mencapai ini dan dia kayak masih belum mencapai di titik yang gue tempuh gitu. Oke. Itu tadi gue belajar dari orang yang besar kan, dan sekarang gue belajar dari orang yang secara pencapaiannya di bawah gue. Di belakang. Di bawah dong. Kalau menurut gue di belakang. Jadi bisa aja suatu saat dia ngejar lo. Oh ya boleh ya.
Masuk sih. Nah gitu. Dan apa ya? Dan ketemu banyak orang itu, menurut gua kayak lu nggak perlu mandang dia itu besar atau enggak, dia tuh kecil atau dia terbelakang dan banyak. Lu bisa belajar dari banyak orang dan pembelajaran orang itu berguna buat lu. Kalau lu bisa menjadikan semua orang itu pembelajaran lu. Iya, benar-benar. Jadi intinya kita tuh belajar bukan cuma dari orang-orang yang punya nama besar gitu. Iya. Nah, lu punya pengalaman yang lebih ini gak sih? Lebih kayak merubah hidup lu, yang trigger lu berubah itu di mana? Di titik mana gitu? Pernah dong? Pernah. Ada waktu gue kuliah ya. Oh, berarti lu lebih di waktu kuliah ya? Itu karena salah keluarga atau salah? Masalah keluarga, masalah finansial gitu. Rata-rata di masalah ya kita ini ya. Kita berubah itu enggak, maksud gua kita trigger berubah itu karena ada masalah. Iya, benar. Gua kena nganggur dulu. Terus. Ya pokoknya panjang deh kalau diceritain. Kayaknya kita kalau untuk ceritain itu lebih ke podcast selanjutnya aja ya. Boleh. Lu mau ya? Oke. Gue siap jadi bintang tamu kedua yang cantik. Belum tentu, siapa tahu di bintang tamu yang selanjutnya itu orang-orang cantik-cantik. Gue nggak tahu. Iya, benar. Kita nggak tahu ya. Iya. Coba tahu Relinsyah di sini. Ini? Yang intinya yang bikin gue ke trigger untuk apa ya istilahnya ya, bangkit lah ya dari keterpurukan yang udah gue rasakan, anjay. Gue ngerasa kalau bukan diri gue yang memulai itu, ya siapa lagi yang mau nolongin gue, intinya gitu. Oh iya, benar-benar nggak mungkin bergantung terus sama orang ya. Iya, benar banget. Jadi intinya gue harus start dulu nih untuk merubah masa depan gue gitu. Karena gue nggak bisa bergantung sama orang lain, nggak bisa ngandelin orang lain gitu. Nah, lu pernah sih kayak capek banget hidup, pengennya rebahan aja atau gak mau nangis? Gue pernah di fase males-malesan gak sih, kayak bawaannya kayak bangun tidurnya tuh siang, terus seharian gak ngapa-ngapain, tidur-tiduran aja. Terus semuanya tuh gak memotivasi, gak memotivasi. Nah, bener. Cara tips ini terakhir ya penutupannya, kayaknya udah lama banget. Tips dari lu untuk ngatasin hal-hal kayak gitu. Ntar gue cara lu aja deh, dari cara lu buat ngatasin itu. Ntar gue coba juga cara gue gitu. Gue sampai jadi cara gue. Dari lu dulu deh. Dari gue sih lebih ke itu yang tadi gue bilang, kalau gue nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi? Kalau bukan gue yang mulai siapa lagi gitu. Karena gue ngerasa. Berarti itu lebih ke ini ya? Mindset. Lu bangun mindset ya? Iya, betul. Yang lu lakuin deh, aktivitas lu yang lu lakuin. Mungkin lebih ke ngejalanin hobi kali ya. Dimulai dari ngejalanin hobi, misalnya kayak gue tuh suka renang gitu misalnya ya. Terus daripada gue tidur-tiduran doang, nggak ngapa-ngapain gitu kan, buang-buang waktu. Ya udah, akhirnya gue jalanin hobi gue itu, gue berenang, entah ngajak orang, entah sendirian gitu. Salah satu cara bangkitnya tuh dari jalanin hobi sih. Bener sih. Dan kalau dari gue ya, nah ini nih kendala gue. Kan hobi gue, pekerjaan gue sekarang itu berdasarkan hobi gue ya. Oke, itu kendala sih. Iya, kendala kan? Iya. Nah, gue bingung cara ngatasin hal kayak gitu kalau melalui hobi. Gue susah tuh. Tapi gue punya cara gue sendiri. Apa tuh? Gue pernah dulu baca buku. Bukan buku sih, cuman kutipan sebuah buku. Dengan cara lu merapikan pakaian dalam lemari, lu bisa merubah kehidupan lu secara menyeluruh, secara garis besar. Oke. Gue pokoknya gue nggak tahu ya persisnya kayak gimana. Tapi gue ngerti sih. Gue gitu. Ngerti intinya, berarti dari hal kecil, lo bisa dari mengubah hal kecil, lo bisa ngubah hal yang lebih besar lagi untuk masa depan lo gitu kan. Kan nggak mungkin ya tiap pagi gue ngelakuin pakaian di lemari, kan nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin. Jadi gue paling ya rapiin dulu. Lu lihat aja rapi banget kan.
Ya, sangat rapi guys. Nanti kita vlog ya. Jadi gue tuh kalau pengen ngerubah itu, bangun pagi, gue hindarin HP. Bener banget. Gue hindarin HP. Itu salah satu candu yang susah dilepas sih. Karena mungkin pekerjaan gue sekarang jarang kerja pagi ya. Paling jam 10 kan. Bangun jam 5, jam 6 terserah sih. Gue bangunnya jam segitu sih. Kalau lagi mood ya. Gue bangun jam segitu, gue hindarin HP, gue hindarin laptop. Kalau gue, karena pekerjaan gue nanti bakal di laptop, bakal full di laptop. Gue hindarin laptop, gue bersih-bersih aja dulu. Gue ngapain kek? Atau baca buku, atau baca Quran bagi yang alhamdulillah, bagi yang halim banget. terus setelah semuanya gue udah lakuin, menurut gue udah cukup, udah gue melakukan aktivitas. Itu selalu gue bangun pagi-pagi. Berarti lo mulai istilahnya membangun kebiasaan baru ya? Iya. Dari positif. pagi. Kalau pagi gue udah teratur. Itu siang, sore, dan malam gue udah hari-hari teratur. Lo bakal ikut teratur, benar banget. Gitu. Kalau dari gue ya. Iya benar. Sesuai juga sama quotes tadi sih ya, dari hal kecil bisa ngubah ke hal-hal yang lebih besar lagi gitu. Bisa dipotong di TikTok. Udah Jit, lu ada lagi nggak yang mau sampein? Kalau nggak, gue udah tutup nih. Tutup aja deh. Nanti kita next podcast. Oh iya, mungkin mudah-mudahan ya gue ajak lu lagi gitu. Ajak dong, lo jadi temen sombong banget sih, nggak pernah. Gue nggak sombong, gue pengen ngajakin semua orang, cuman gue takut. Gue tuh, lu tahu kan, gue introvert, gue tuh kayak gimana, lu tahu kan. Nih mudah-mudahan lu doain aja ada orang yang mau datang ke sini biar bisa konten lagi, konsisten. Amin. Gue susah sama Iqbal lagi. Gak menarik. Bosen ya. Dan pembicaraan kita pun juga pembicaraan sehari-hari. Ngapain ngomongin di podcast? Gue kayak, dah lah. Lo mencari sosok inspiratif kayak gue kan? Inspiratif banget Gila. Udah oke. Terima kasih buat teman-teman. Mungkin nggak ada gunanya, atau menurut kalian ada pendapat lain atau cerita baru, mungkin bisa jadi komen. Iya. Semoga cerita kita malam ini iya bisa ngerubah 1001 orang di luar sana. Oke, jangan kemana-mana, tetap di jangan kemana-mana. Oke, tungguin aja episode OTW selanjutnya. Sekian dari gua Fauzan dan Zita. Dadah. Dadah.